Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian yang mau nraktir kopi Mimin Ganteng bisa melalui link di bawah ini ya. Udara pagi di kaki gunung Sekte Awan Hitam masih diselimuti kabut tipis. Para murid baru berderet rapi di halaman utama, menunggu giliran untuk registrasi. Suara desir angin bercampur dengan bisik-bisik penuh rasa ingin tahu di antara barisan itu. Berdiri seorang pemuda berwajah tenang dengan pakaian sederhana, mutianya. Tatapannya tak menunjukkan ambisi, seolah ia hanya datang ke sini untuk melihat-lihat, bukan demi menjadi kultivator hebat. Lihat dia, bahkan bajunya lusuh. Pasti dari desa miskin di pinggiran. Bisik seorang murid di belakang. Tianya mendengar, tapi hanya tersenyum samar, seperti tak peduli. Di depan, tetua pendaftaran memeriksa daftar nama mutianya, panggilnya. Tianya melangkah maju, mengangguk sopan, lalu menaruh tangannya di atas batu uji roh. Batu itu berfungsi untuk mengukur tingkat bakat kultivasi setiap murid baru. Biasanya, batu akan memancarkan warna dari abu-abu hingga emas, menandakan tingkat potensial seseorang. Beberapa murid sengaja mencondongkan tubuh, ingin melihat warna batu untuk tianya. Namun, saat jemari tianya menyentuh permukaan dingin batu itu, bukan warna yang muncul, melainkan retakan kecil yang merambat cepat di seluruh permukaannya. Apa? Teriak tetua itu, wajahnya berubah pucat. Batu uji roh adalah artefak kuno, diwariskan sekte selama ratusan tahun, mustahil retak oleh sentuhan biasa. Kerumunan langsung ngeriuk, dia merusaknya. Gila, ini murid baru, atau perusak sekte? Tetua, hukum dia. Seru beberapa murid yang iri. Tianya menarik tangannya perlahan, menatap batu itu dengan ekspresi datar. Di dalam pikirannya, ada sekelebat bayangan sebuah aula raksasa dengan pilar emas, puluhan tokoh berlutut, dan suara seseorang berkata, "Tuanku, alam ini telah selesai dibentuk." Kilatan itu lenyap sebelum tianya sempat memahami maknanya. Batu ini tidak akan bereaksi lagi pada siapapun. Suara tetua Zun Bairen tiba-tiba terdengar dari sisi halaman. Langkahnya perlahan tapi berat. Setiap murid yang melihatnya langsung menunduk hormat. Ia menatap tianya lama, seperti melihat sesuatu di balik penampilannya yang sederhana. Tianya merasa tatapan itu menusuk, tapi Zun Bairen hanya menghela napas. Lanjutkan ujian dengan batu cadangan anak ini. Tetap diterima, ucapannya membuat semua murid terperanjat. Setelah selesai, tianya menuju asrama murid baru. Di jalan, ia disusul seorang gadis berwajah cerah, namun tatapannya nakal. Liu Qianyan. "Hei, kau yang meratakan batu roh itu kan? Hebat juga. Atau hanya kebetulan?" Tanyanya sambil menatap lekat. Tianya mengangkat bahu. "Mungkin batu itu sudah tua," jawabannya datar. Tapi Qianyan tersenyum miring, jelas tak percaya. Malam itu, tianya duduk di ranjang sederhana, menatap lampu minyak yang berkelip. Suara gonggongan anjing roh di kejauhan terdengar biasa saja, sampai tiba-tiba sunyi total. Semua suara malam lenyap. Dari jendela, tianya melihat bayangan hitam melesat di antara pepohonan. Pintu kamarnya berderi terbuka, dan udara dingin menyelinap masuk. Seorang murid lain muncul, napas terengal. "Kau harus keluar." Hutan sedang diserbu ratusan binatang roh. Tianya berdiri, wajahnya tetap tenang. Ketika ia melangkah keluar, kilau bulan menyingkap pemandangan yang membuat semua murid di halaman ketakutan. Gelombang besar binatang roh mengelilingi halaman sekte. Namun, tidak menyerang. Mereka justru menundukkan kepala, seperti memberi hormat. Pandangan mereka tertuju pada tianya. Sorakan panik murid-murid berubah menjadi bisik-bisik penuh ketakutan. Tetua-tetua sekte yang berdatangan terhenti, menatap aneh pada tianya. Dan di tengah tatapan semua orang, tianya hanya berdiri di sana, tak mengerti mengapa makhluk-makhluk buas itu seperti menganggapnya tuan mereka. Di kejauhan, di atas puncak gunung tertinggi, Zun Bairen memandang dari balkon, matanya menyipit. Sepertinya dia kembali. Fajar menyingsing di Sekte Awan Hitam. Halaman utama masih menyimpan bekas kekacauan semalam. Jejak kaki binatang roh di tanah, pagar bambu yang patah, dan aroma samar darah di udara. Namun, yang paling menggemparkan bukanlah serangan itu, melainkan fakta bahwa ratusan binatang roh mundur tanpa melukai seorang pun. Hanya setelah menatap mutianya, pagi ini, para murid baru kembali dikumpulkan. Tetua penguji membawa keluar batu uji roh cadangan. Sebuah batu lebih kecil dari yang retak kemarin. Namun kekuatannya tak kalah akurat. Ujian harus tetap dilanjutkan, apapun yang terjadi.
Liu Qianyin berdiri di samping Tianya, menyikutnya pelan. Kali ini, jangan sampai batunya pecah lagi. Lah tau kau mau sekti ini habis stok batu roh. Cibirnya setengah bercanda. Tianya hanya menghela napas pendam. Nama-nama dipanggil satu persatu. Beberapa murid berhasil memunculkan warna hijau muda tanda potensi menengah dan langsung berwajah puas. Ada yang hanya mendapatkan warna abu-abu, pulang dengan kepala tertunduk. Ketika giliran Tianya tiba, bisik-bisik langsung memenuhi udara. Itu dia. Perusak batu roh kemarin, kali ini kita lihat aslinya. Kalau batunya meledak, aku akan percaya dia iblis penyamar. Tianya meletakkan telapak tangannya di permukaan batu, dinginnya merayap ke kulitnya. Tapi berbeda dari kemarin, ia merasakan sesuatu seperti denyut jantung di dalam batu. Kilasan cahaya keemasan muncul sebentar, lalu hilang begitu saja. Batu itu tak menampilkan warna apapun, seolah Tianya tak memiliki bakat sama sekali. Kerumunan langsung tergelak. Nol potensi. Tidak heran cuma jadi murid baru yang lemah. Pantas, wajahnya tenang. Memang tak punya apa-apa, tetua penguji mengerutkan kening. Aneh. Batu ini jarang sekali menunjukkan hasil kosong. Ia menatap Tianya lama, tapi akhirnya mencatat hasil potensi nihil di papan. Saat Tianya berjalan menjauh, Liu Qianyin mengikuti. Kau sengaja menahannya kan? Tanyanya serius. Tianya mengangkat alis. Menahan apa? Bakatmu, batu itu bereaksi sebentar. Aku lihat sendiri. Qianyin memicingkan mata, seolah ingin membongkar rahasianya. Sebelum Tianya sempat menjawab, suara gong besar menggema. Para murid dipanggil ke arena pelatihan untuk ujian kedua pertarungan simulasi. Pasangan pertama ditentukan secara acak dan papan nama bergulir. Hingga berhenti pada dua nama, Mo Tianya vs Guo Shanlu. Sorak-sorai langsung memenuhi arena. Guo Shanlu adalah murid baru bertubuh besar, terkenal karena kekuatan fisiknya. Ia tersenyum sinis sambil memutar bahu, memegang dada besar di tangan. Sayang sekali, bocah, aku tak akan menahan diri. Di tengah arena, gong dipukul. Guo Shanlu langsung maju dengan langkah berat. Dada besinya menghantam tanah dan memecah lantai kayu. Debu mengepul, tapi Tianya hanya bergerak selangkah ke samping, menghindari serangan itu tanpa terburu-buru. Di serangan demi serangan, dilancarkan Guo Shanlu. Namun Tianya menghindar dengan gerakan sesederhana berjalan. Setiap pukulan meleset, membuat penonton mulai tertawa mengejek Guo Shanlu. Diam kau. Guo merong, lalu melompat tinggi, mengayunkan dada dengan kekuatan penuh. Tianya mengangkat tangan satu jari saja dan entah bagaimana, dada itu berhenti di udara. Tak bergerak meski Guo mengerahkan seluruh tenaganya. Keheningan mencekam menyelimuti arena. Guo Shanlu mundur dengan mata terbelalak. Apa-apaan kau? Gumamnya. Tianya hanya menepuk bahu lawannya pelan. Kau terlalu tegang, santai saja. Ia lalu berjalan pergi sebelum tetua sempat mengumumkan pemenang. Di tribun, Zun Bairen menyipitkan mata. Gerakan itu teknik asal, bukan jurus sekte manapun di dunia ini. Ia tahu, semakin lama, anak ini akan sulit disembunyikan dari mata para pemburu kekuatan di luar arena. Liu Qianyin menghampiri Tianya dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Kau siapa sebenarnya? Tianya menatapnya, bibirnya membentuk senyum samar. Aku juga ingin tahu. Namun, jauh di hutan belakang sekte, seekor elang hitam bermata merah terbang ke arah utara, membawa pesan, pendiri alam telah kembali. Sore itu, kabut turun lebih cepat dari biasanya. Udara lembab menusuk kulit, membuat setiap napas terasa berat. Para murid dilarang keluar dari area sekte pada jam ini, tapi Mo Tianya berjalan pelan menuju gerbang belakang. Liu Qianyin mengikutinya tanpa suara, gerakannya lincah seperti bayangan. Aku tahu kau bukan tip murid patun, bisik Qianyin sambil menyusul di sampingnya. Tianya melirik sekilas, tapi tidak memintanya per game. Ia hanya berkata singkat, aku ingin memastikan sesuatu. Mereka menembus hutan yang dipenuhi pepohonan tinggi berlumut. Kabut putih berputar di antara batang pohon, seolah menghalangi pandangan mereka di tengah kabut. Terdengar suara air menetes irama lambat namun jelas. Semakin dalam mereka berjalan, semakin aneh suasananya. Bunga-bunga liar berwarna biru pucat tumbuh di tanah, memancarkan cahaya samar. Qianyin menunduk, memeriksa salah satunya ini. Bunga mata malam, biasanya hanya tumbuh di dekat formasi kuno. Benar saja, tak lama kemudian, mereka menemukan lingkaran batu besar dengan ukiran simbol-simbol asing. Kabut di sekitar lingkaran itu lebih tebal, dan di tengahnya, terdapat celah sempit yang menurun ke bawah tanah seperti mulut gua.
Aku rasa kita baru saja menemukan masalah besar, gumam Qianyin. Tianya melangkah masuk tanpa ragu. Qianyin mengumpat pelan, tapi tetap mengikutinya di dalam gua. Dindingnya dipenuhi ukiran relief. Api obor yang dibawa Qianyin memantulkan bayangan aneh, membuat ukiran itu seperti bergerak. Salah satu relief memperlihatkan seorang pria berdiri di atas lautan, di sekelilingnya puluhan ribu orang berlutut, wajahnya kabur, tapi auranya terpancar kuat, bahkan dari ukiran batu. Tianya berhenti lama di depan relief itu, jantungnya berdetak cepat tanpa alasan. Qianyin memperhatikan ekspresinya, merasa ada sesuatu yang dia sembunyikan. Kau mengenal ini? Tanyanya hati-hati. Sebelum Tianya menjawab, suara gesekan terdengar dari dalam gua. Dua sosok berpakaian hitam muncul, wajah tertutup kain. Tanpa bicara, mereka langsung menghunus belati dan menyerang. Tianya menghindar gesit, sedangkan Qianyin mengeluarkan botol kecil dari lengan bajunya, melemparkan bubuk berwarna ungu ke udara. Bau tajam memenuhi gua, membuat salah satu penyerang terbatuk keras. Sosok satunya mencoba menusuk Tianya. Tapi gerakannya terhenti saat tangan Tianya menepuk pergelangan tangannya. Sentuhan itu terlihat ringan, tapi belati terlepas, dan penyerang itu terpental membentur dinding gua. Saat keduanya tak berdaya, Tianya berjongkok memeriksa pakaian mereka. Di lengan kiri, ada simbol seperti bulan sabit terbalik lamban yang pernah dilihatnya sekilas dalam bayangan mimpi. Siapa mereka? Tanya Qianyin. Tianya menggeleng, namun matanya fokus pada simbol itu. Dalam kepalanya, suara samar terdengar. Bunuh semua pengkhianat. Jangan biarkan mereka keluar dari alam asal. Tiba-tiba, bagian belakang gua runtuh, membuka jalan ke ruangan lebih dalam. Di sana, berdiri sebuah patung besar dari giok hitam, berbentuk seorang pria dengan jubah panjang. Dan wajahnya sama persis dengan Tianya. Qianyin terdiam, matanya membelalak. Tianya melangkah maju, menyentuh patung itu. Saat jarinya menyentuh permukaan dingin giok, gelombang energi menyambar, membuat kabut di luar gua berputar semakin cepat. Di kejauhan, di puncak gunung, Sun Bairen yang sedang bermeditasi, tiba-tiba membuka mata. Dia menemukan salah satu altar asal. Suara retakan menggema di dalam gua. Patung itu perlahan mengeluarkan cahaya keemasan dari retakan-retakannya, dan di telinga Tianya terdengar kalimat jelas, untuk pertama kalinya, pendiri alam. Saatnya kau bangkit. Cahaya keemasan dari patung giok perlahan meredup, meninggalkan keheningan berat di dalam gua. Tianya menarik tangannya, tapi rasa hangat aneh masih tersisa di telapak. Di belakangnya, Liu Qianyin berusaha menenangkan napasnya. Matanya masih terpaku pada patung yang wajahnya sama persis dengan Tianya. Sebelum ada yang sempat bicara, patung itu hancur menjadi pecahan kecil. Dari tumpukan giok yang runtuh, sebuah benda berbentuk bulat sebesar kelereng muncul, memancarkan kilau emas dengan pupil berbentuk vertikal seperti mata naga, mata langit. Qianyin berbisik, suaranya seperti campuran ketakutan dan kagum. Tianya menatapnya. Kau tahu benda ini? Artefak kuno dari era sebelum 9 wilayah terbentuk, jawab Qianyin. Konon hanya pendiri alam yang bisa menggunakannya, di tangan orang biasa. Artefak itu bisa membunuh dalam sekejap. Sebelum Tianya sempat mengambilnya, hawa dingin menyelimuti gua. Dari celah kabut di pintu masuk, muncul 3 sosok dengan jubah abu-abu gelap. Di dada mereka tertera lambang burung gagak dengan mata merah. Serahkan artefak itu, ujar salah satu dari mereka. Suaranya berat seperti logam berkarat. Itu milik sekte kegelapan. Qianyin langsung mundur selangkah. Tangannya meraih botol racun di pinggang. Tianya berdiri di depan patung yang sudah hancur, menatap ketiganya dengan tatapan datar. Kalau memang milik kalian, buktikan. Sosok di tengah maju. Tangannya membentuk segel. Kabut di dalam gua berubah menjadi tombak-tombak es yang melesat ke arah Tianya. Dalam sepersekian detik, Tianya mengangkat tangannya, dan tombak-tombak itu hancur menjadi butiran es di udara, seperti terkena badai tak kasat mata. 2 sosok lainnya langsung melompat, mengayunkan pedang hitam berkilau. Qianyin bergerak cepat, melempar bubuk ungu ke wajah salah satu penyerang, membuatnya terbatuk keras. Namun penyerang terakhir berhasil mendekat pada Tianya. Saat pedang itu hampir menebasnya, pupil mata langit memancarkan cahaya. Waktu di dalam gua akan berhenti, debu di udara melayang tak bergerak. Detik terasa membekut. Tianya melangkah maju, memukul gagang pedang lawan dengan telapak tangannya. Begitu cahaya meredup, waktu kembali normal, dan tubuh penyerang itu terlempar ke dinding gua dengan keras. Ketiga sosok itu sadar mereka bukan tandingan,
Dengan tatapan tajam penuh dendam, mereka mundur sambil menghilang dalam kabut. Meninggalkan gema ancaman, kita akan mengambilnya. Pendiri, kata terakhir itu membuat Qianin menoleh cepat ke Tianya. Mereka memanggilmu pendiri. Tianya hanya terdiam, ia meraih mata langit. Dan seketika bayangan asing membanjiri pikirannya, gugusan bintang berputar di langit. Tanah retak, dan ribuan sosok berlutut di hadapannya. Qianin memegang lengannya. Kita harus pergi. Kabut ini akan menutup gua selamanya begitu matahari terbenam. Di luar hutan, matahari sudah tergelincir ke barat, menciptakan garis cahaya merah darah di langit. Di puncak gunung seberang, sosok berambut putih panjang berdiri dengan tongkat naga hitam. Matanya menatap ke arah hutan. Bibirnya melengkung tipis, mata langit akhirnya muncul. Permainan dimulai. Tianya menoleh sekali lagi ke arah gua sebelum mereka pergi. Di dalam dadanya, ia tahu apapun artefak ini, itu bukan sekadar senjata, melainkan kunci untuk membuka sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Kabut hutan sudah jauh tertinggal di belakang mereka, tapi rasa dingin yang merayap di tulang Tianya belum hilang. Mata langit kini tersimpan aman di dalam kantong kain hitam yang diikat di pinggangnya. Setiap kali ia menyentuhnya, rada denyut lembut seperti detak jantung mengganggu, tapi juga menenangkan. Saat mereka melewati gerbang belakang sekte awan hitam, seorang gadis berdiri di sana. Rambutnya panjang terurai seperti aliran salju, matanya sebening es yang memantulkan cahaya sore. Jubah putihnya dihiasi bordiran bunga plum. Ia menatap Tianya tanpa ekspresi. Tapi tatapannya terasa menembus motianya. Panggilnya pelan, "Aku Yan Suking, murid inti pavilion salju abadi. Guruku ingin bertemu denganmu." Liu Qianin mengangkat alis, menatap bergantian antara Tianya dan gadis itu. "Gurumu? Untuk apa?" Suking tidak menjawab, hanya memutar badan dan berjalan ke arah utara. Tianya menatap Qianin, lalu melangkah mengikuti gadis itu tanpa banyak tanya. Qianin mengerutu, tapi tetap ikut. Perjalanan menuju pavilion salju abadi melewati jalur pegunungan yang tertutup salju tipis. Angin di sini menusuk kulit, tapi pemandangannya luar biasa. Jurang berlapis kabut, hutan pinus berwarna perai, dan air terjun yang membeku di tengah alirannya. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Di pertengahan jalan, 3 sosok berpakaian merah gelap melompat dari balik bebatuan. Wajah mereka tertutup topeng besi, dan masing-masing memegang tombak hitam yang memancarkan hawa panas. "Kami tidak butuh kalian berdua," kata salah satu sambil menunjuk Qianin dan Suking. "Serahkan pria itu." Suking mengangkat tangannya, membentuk pedang es tipis dari udara dingin. "Mundur, atau kalian akan mati di sini." Suaranya datar, tapi hawa di sekitarnya langsung turun beberapa derajat. Para penyerang tidak peduli. 2 dari mereka maju menyerang Suking dan Qianin, sementara yang satunya langsung menebas ke arah Tianya. Gerakannya cepat, tapi saat tombak itu hampir menyentuh tubuhnya, Tianya hanya memiringkan kepala sedikit. Ujung tombak melewati pipinya, dan dalam gerakan yang hampir tak terlihat, ia memegang gagang tombak itu dengan 2 jari. Sekejap kemudian, logam hitam itu retak, patah menjadi serpihan. Penyerang itu terhuyung mundur, wajahnya di balik topeng berubah pucat. Di sisi lain, Suking menebas udara dengan pedang esnya, dan badai salju mini menghantam 2 lawan sekaligus, membekukan mereka dari lutut ke bawah. Qianin tak mau kalah, melempar botol racun yang pecah di udara, mengeluarkan asap ungu pekat yang membuat para penyerang batuk berdarah. Hanya dalam hitungan detik, 3 penyerang itu tumbang. Suking membersihkan pedangnya, menatap Tianya laman. "Gerakanmu bukan teknik dari wilayah tengah." Tianya tidak menjawab. Ia hanya melanjutkan berjalan. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya mengapa semakin banyak orang mengincarnya sejak menemukan mata langit. Perjalanan dilanjutkan, dan menjelang malam mereka tiba di kaki gunung pavilion salju abadi. Dari bawah, pavilion itu tampak seperti istana kristal yang memantulkan cahaya bulan. Tangga batu panjang membentang ke atas, diapit patung-patung naga es. Saat mereka menaiki tangga, Tianya merasakan sesuatu aneh. Mata langit di pinggangnya berdenyut lebih cepat, seolah bereaksi terhadap sesuatu di dalam pavilion. Suking berhenti di depan gerbang, lalu menoleh. Setelah melangkah masuk, "Hidupmu tidak akan sama lagi." Tianya menatapnya, lalu tersenyum samar. Sepertinya memang sudah terlambat untuk kembali ke hidup lama. Di balik gerbang itu, cahaya biru samar berkilauan, dan seseorang telah menunggu mereka. Duduk di atas singgasana es, menatap Tianya dengan mata yang mengenali dirinya.
bahkan sebelum ia mengenali dirinya sendiri. Gerbang pavilion salju abadi terbuka pelan, menghasilkan suara dentingan seperti ribuan lonceng kecil yang bergetar di udara. Di dalamnya, aula utama terbuat dari kristal es murni yang memantulkan cahaya bulan menjadi warna biru pucat di ujung aula. Di seorang wanita berambut perak panjang duduk di atas singgasana es, mengenakan jubah putih berlapis kabut dingin. Mata wanita itu menatap Tianya tanpa berkedip, seakan membaca setiap helai ingatannya. "Kau akhirnya kembali," ucapnya pelai, namun suaranya mengandung gema aneh, seperti berasal dari masa lalu. Tianya mengerutkan alih. "Kembali? Kita bahkan belum pernah bertemu." Wanita itu tersenyum samar. "Kau tidak mengenaliku karena kau sudah melupakan semuanya. Tapi aku ingat setiap detik pendiri." Suking menunduk hormat. "Guru, ini motianya yang kau minta aku bawa." Wanita itu, yang kemudian diketahui bernama Bingzuran, melangkah turun dari singgasananya. Setiap jejak kakinya membuat bunga es mekar di lantai. "Mata langit di pinggangmu. Dulu kau yang memberikannya padaku, sebelum kau menghilang 1000 tahun lalu. Sekarang artefak itu memilih kembali padamu." Tianya ingin bertanya lebih jauh, tapi sebelum sempat, getaran halus menyapu seluruh pavilion. Dinding es berderak, dan cahaya biru dari pilar kristal redup. Suara benturan keras terdengar dari luar. Seorang murid masuk dengan napas terengah-engah. "Guru." Ada sekelompok pemburu artefak menerobos lapisan pelindung. Mereka membawa penumbra hitam. Bingzuran langsung menoleh ke Suking. "Bawa Tianya ke ruang rahasia di bawah pavilion. Jangan biarkan mereka mendapatkannya." Namun, suara langkah berat sudah terdengar di pintu masuk. Sosok tinggi berbalut baju zirah gelap masuk, memegang tombak hitam panjang yang memancarkan kabut pekat. Wajahnya tertutup helm, tapi dua mata merah darah memandang langsung ke arah Tianya. "Kau akhirnya keluar dari persembunyian, pendiri," katanya. Suaranya dalam seperti gurun. "Penumbra hitam ingin apa yang menjadi haknya. Dan itu ada padamu." Bingzuran mengangkat tangannya, membentuk dinding es raksasa di antara mereka. Tapi tombak hitam itu hanya butuh satu tebasan untuk menghancurkannya. Potongan es berterbangan seperti pecahan kaca, dan hawa gelap menyapu aula, membuat udara menjadi berat. Tianya, entah karena insting atau dorongan mata langit, melangkah maju. Cahaya emas keluar dari kantong kain di pinggangnya, membentuk lingkaran bercahaya di lantai. Saat lingkaran itu berputar, ruang di sekitarnya bergetar seperti permukaan air. Sosok berzirah gelap berhenti sejenak, lalu tertawa kecil. "Kau bahkan belum sadar siapa dirimu sebenarnya." Tapi kekuatan itu sudah mencoba bangun. Tiba-tiba, pilar-pilar es di aula retak serentak. Dari celah retakan, kabut hitam merembes, menyebar cepat. Bingzuran memanggil Suking dan Qianyin untuk mundur, tapi Tianya tetap berdiri di tengah lingkaran emas. Cahaya dari mata langit semakin terang, dan seolah memaksa sebuah pintu tak kasat mata terbuka di belakangnya. Pintu yang mengarah ke hamparan bintang berputar. Dalam sepersekian detik, semua suara di aula menghilang. Tianya mendengar bisikan aneh di telinganya. "Kembalikan ingatanmu, atau dunia ini akan runtuh." Begitu bisikan itu lenyap, lingkaran emas meledak menjadi ribuan pecahan cahaya. Sosok berzirah gelap terlampar ke belakang, menembus dinding es, tapi sebelum menghilang, ia berteriak, "Kita akan bertemu lagi di gerbang fajar." Keheningan menyelimuti aula yang setengah hanku. Bingzuran menatap Tianya lama, lalu berkata pelan, "Sepertinya waktumu di sini tak akan lama. Dan gerbang fajar akan memaksa semua rahasia terbongkar." Malam itu, pavilion salju abadi sunyi. Hanya suara angin yang berdesir di sela patung naga es. Tianya berdiri di balkon tertinggi, menatap hamparan salju yang berkilau di bawah cahaya bulan. Namun pikirannya kacau. Kata-kata pendiri terus terngiang. Dan bisikan aneh dari mata langit masih terasa di telinganya. Bingzuran muncul di belakangnya, langkahnya nyaris tak bersuara. "Gerbang fajar bukan sekadar pintu," katanya pelan. "Itu adalah perbatasan antara dunia ini dan asal mula segala hal. Kaulah yang membangunnya." "Untuk alasan yang hanya kau yang tahu," Tianya menoleh, ekspresinya dingin. "Kalau aku memang pendirinya, kenapa aku tidak ingat?" "Karena kau sendiri yang menghapus ingatan itu." Zuaran menatapnya lekat-lekat. "Kau takut pada sesuatu yang berada di balik gerbang fajar, sesuatu yang kau lepaskan." Sebelum Tianya sempat bertanya lebih jauh, Suking berlari masuk dengan napas terengah. "Guru, ada pengintai di lereng utara. Mereka menggunakan teknik kabut darah dan sepertinya mengingkar motianya tanpa menunggu perintah."
Tianya melangkah pergi, biar aku yang ngurus. Ia melesat menembus udara dingin, tiba di lereng dalam hitungan detik. Di sana, kabut merah pekat menutupi pandangan. Siluet 3 orang tampak sama, masing-masing memegang rantai yang berdenyut seperti urat hidup. Dari ujung rantai, terdengar bunyi dentingan besi bercampur bisikan aneh. Salah satu dari mereka maju, wajahnya kurus dengan mata cekung, mengenakan jubah berlapis simbol kuno. Pendiri kami datang bukan untuk membunuhmu, tapi membawamu pulang. Tianya menyipitkan mata. Pulang kemana? Ke tempat di mana kau memulai segalanya. Sisi lain gerbang fajar, saat Tianya hendak menjawab, salah satu rantai melesat, mencoba melilit pergelangan tangannya. Refleks, ia menahan dengan telapak tangan. Namun begitu rantai itu menyentuh kulitnya, kilasan ingatan menghantam pikirannya. Ia melihat dirinya di masa lalu, duduk di tahta hitam, memimpin pasukan yang membakar langit. Kejutan itu membuatnya goyah sesaat, dan rantai lain berhasil melilit kakinya. Kabut merah di sekitarnya semakin pekat, menggerogoti udara dingin gunung. Tepat saat kabut hampir menelan seluruh lereng, Hyangin muncul dari balik batu besar, melemparkan segenggam jarum perang ke arah pengintai. Jarum itu meledak menjadi kilatan cahaya biru, memutus rantai yang melilit Tianya. Kalau kau mau melamun, jangan di tengah pertarungan, seru Hyangin. Dengan satu gerakan cepat, Tianya menyalurkan energi ke mata langit. Cahaya emas meledak, menembus kabut merah, dan membuat 3 pengintai itu berteriak kesakitan. Mereka mundur ke bayangan, tapi sebelum menghilang, salah satunya berkata, ingatlah, setiap langkahmu mendekatkan kita pada saat gerbang fajar terbuka, dan kau tak akan bisa menghentikannya. Kabut pun lenyap, meninggalkan udara gunung yang kembali dingin dan sunyi. Tianya berdiri terdiam, memandangi telapak tangannya yang masih bergetar. Kilasan dirinya di tahta hitam terasa begitu nyata, terlalu nyata untuk diabaikan. Saat ia kembali ke pavilion, Bing Zuran sudah menunggu. Kau melihatnya, bukan? Tanyanya tanpa basa-basi. Tianya mengangguk pelan, dan aku tidak suka apa yang kulihat. Zuran menghela napas. Itu baru permulaan, kilasan-kilasan itu akan semakin sering datang, sampai kau ingat seluruh kebenaran, dan ketika itu terjadi, semua orang termasuk aku mungkin tidak akan lagi berdiri di sisimu. Keesokan paginya, kabut tipis menyelimuti gunung. Tianya duduk bersila di pavilion kecil dekat tebing, mencoba menenangkan pikirannya. Namun setiap kali ia memejamkan mata, kilasan dirinya di tahta hitam kembali muncul. Kali ini, lebih jelas, ia melihat pasukan berbaris rapi di bawah langit merah. Pedang-pedang berlumuran api, dan teriakan perang yang mengguncang bumi. Suara langkah ringan terdengar mendekat. Suking datang membawa segulung surat bersegel merah tua. Seorang kurir misterius meninggalkannya di gerbang pavilion. Tidak ada tanda asalnya. Tianya membuka segel itu. Di dalamnya hanya ada sebaris kalimat dengan tinta hitam pekat. Kau adalah musuh yang belum menebus darah ribuan orang. Kami, bayangan bumi, menunggumu di lembah senja. Suking mengerutkan kening. Bayangan bumi. Mereka bukan sekadar faksi pembunuh. Mereka adalah keturunan korban perang 1000 tahun lalu, dan legenda mengatakan mereka dibentuk untuk membunuh pendiri. Tianya menggenggam surat itu hingga remuk. Kalau memang aku yang mereka incar, aku akan menemui mereka langsung. Perjalanan ke lembah senja memakan setengah hari. Langit di atas lembah selalu redup, seolah matahari enggan menembus awan. Begitu Tianya dan Suking tiba, puluhan sosok berjubah hitam telah berdiri melingkari mereka. Wajah mereka tertutup topeng perunggu. Ledan di dada masing-masing terukir simbol tanah retak. Seorang pria tinggi keluar dari barisan, membuka topengnya. Wajahnya penuh luka bakar, matanya tajam penuh dendam. Tianya, atau seharusnya kupanggil dengan gelar lamamu, Kaisar tanpa fajar. Tianya terdiam, mencoba mengabaikan rasa nyeri di kepalanya yang tiba-tiba muncul. Kalau memang aku dulu melakukan sesuatu yang salah, buktikan padaku. Pria itu mengangkat tangannya, dan tanah di bawah mereka bergetar. Dari retakan tanah, muncul bayangan-bayangan hitam berbentuk prajurit, lengkap dengan tombak dan perisai. Ini adalah arwah mereka yang kau bunuh 1000 tahun lalu. Lihat baik-baik wajah-wajah mereka sebelum kami menghabisimu. Salah satu bayangan menyerbu, menembus tubuh Tianya, dan lagi-lagi kilasan massa lalu menghantam pikirannya. Ia melihat dirinya memerintahkan pasukan untuk menghancurkan sebuah kota yang menyerah tanpa perlawanan. Api melahap rumah-rumah, dan teriakan anak-anak bercampur dengan raungan tentara. Tianya terhulung, lututnya hampir menyentuh tanah. Suking mencoba membantu, tapi bayangan lain menghalanginya.
Di tengah tekanan itu, mata langit di pinggang Tianya bergetar hebat, memancarkan cahaya emas yang melesat ke langit, menembus awan kelabu lembah senja. Cahaya itu membentuk simbol aneh di udara, simbol yang membuat semua anggota bayangan bumi terdiam dan mundur beberapa langkah. Pria berwajah luka itu menatapnya dengan campuran kemarahan dan ketakutan. Itu adalah tanda penguasa gerbang fajar. Jika tanda itu muncul kembali, berarti pintu itu hampir terbuka. Tianya menatap simbol emas yang perlahan memudar di langit. Kalau pintu itu terbuka, siapa yang keluar? Pria itu tersenyum getir. Bukan siapa, tapi apa. Dan jika itu terjadi, dunia ini akan kembali ke masa ketika kau berkuasa, masa ketika semua orang hidup dalam ketakutan. Sebelum Tianya bisa bertanya lebih jauh, bayangan bumi menghilang ke dalam kabut, meninggalkan suasana hening yang mencekam. Suking menatap Tianya dengan cemas. Kalau mereka benar, maka yang berusaha dibuka bukan hanya gerbang, tapi masa lalumu yang terkutuk. Tianya memandang ke arah kabut, rahannya mengeras. Kalau begitu, aku harus tahu seluruh kebenaran. Bahkan jika itu berarti aku akan membenci diriku sendiri. Hujan turun deras membasahi pavilion salju abadi malam itu. Tianya duduk sendirian di ruang meditasi, menatap mata langit yang kini berdenyut pelan seperti jantung hidup. Setiap denyutnya membawa bisikan samar bahasa kuno yang tak pernah ia dengar, tapi entah kenapa terasa akrab. Bing Xuran masuk dengan pakaian basah kuyup. Wajahnya serius. Aku menemukan gulungan catatan di perpustakaan selatan. Isinya tentang gerbang fajar dan seseorang yang disebut bayangan diri. Tianya mengangkat kepalanya. Bayangan diri. Xuran mengangguk, lalu membuka gulungan itu. Di dalamnya tergambar sebuah pintu raksasa di tengah padang kosong, dengan dua sosok identik berdiri di depannya. Satu mengenakan jubah putih, satu lagi jubah hitam. Catatan ini mengatakan, gerbang fajar dibangun untuk mengurung separuh jiwa dari sang pendiri. Separuh yang penuh kebencian, ambisi, dan kekuatan murni. Bayangan diri. Tianya merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Kalau begitu, berarti aku yang, Xuran memotong, kau membelah dirimu sendiri di masa lalu. Separuh yang kita lihat sekarang adalah kau yang lebih tenang, separuh lain ada di balik gerbang. Tiba-tiba, pintu ruang meditasi terbuka keras. Tianyin masuk dengan napas terangan. Gerbang fajar bergetar. Ada retakan cahaya keluar darinya. Mereka bertiga bergegas menuju tebing timur, tempat gerbang itu berdiri. Di tengah badai, gerbang fajar menjulang. Cahaya emas dan hitam berbaur dari celahnya yang perlahan membesar. Setiap kali cahaya hitam muncul, hawa tekanan membuat lutut para murid yang menjaga lokasi itu hampir tak sanggup menopang tubuh saat Tianya mendekat. Cahaya hitam itu memadat menjadi bentuk manusia. Siluetnya sama persis dengannya. Hanya saja mata sosok itu merah menyala dan senyumnya penuh ejekan. Sudah lama, Tianya. Suara sosok itu terdengar seperti gema dari dalam dada. Kau pikir mengurungku selamanya akan menghapusku? Aku adalah kau yang sebenarnya, dan dunia ini adalah ciptaan kita berdua. Hujan makin deras, petir menyambar puncak gunung. Bing Xuran merapat ke Tianya, berbising, kalau retakan itu melebar, dia akan keluar sepenuhnya, dan tak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan kau, bayangan diri mengangkat tangannya, dan dari dalam gerbang, ratusan bayangan prajurit bermata merah, mulai merangkak keluar. Mari kita selesaikan perang yang tertunda 1000 tahun. Tianya mencabut pedangnya, King Guang, yang berpendar biru pucat. Kalau aku memang pendirimu, maka aku juga yang akan mengakhiri dirimu. Namun sebelum ia sempat menyerang, mata langit di pinggangnya meledak dengan cahaya begitu kuat, hingga semua orang terhenti. Cahaya itu membentuk lingkaran raksasa di langit, menampilkan potongan ingatan masa lalu. Tianya duduk di tahta hitam, berbicara kepada sosok bayangan diri di hadapannya. Kalau aku jatuh terlalu dalam, kuncilah aku di balik gerbang ini. Dan pastikan tak ada yang membukanya, bahkan dirimu sendiri. Kilasan itu menghilang secepat munculnya. Tianya menatap lawannya dengan tatapan penuh kebingungan dan sedikit ketakutan. Kalau itu benar, berarti aku yang memintamu dikurung. Tapi kenapa aku sendiri yang mulai membukanya sekarang? Bayangan diri hanya tertawa pelan, karena di lubuk hatimu, kau tahu, dunia ini butuh aku kembali. Badai petir yang mengamuk di puncak gunung, ternyata hanyalah awal. Malam itu, cahaya hitam yang keluar dari gerbang fajar membentuk urat-urat gelap di langit, menjalar ke seluruh penjuru dunia seperti retakan kaca. Setiap kali kilatan hitam itu muncul, tanah di bawahnya bergetar.
dan suara aneh seperti bisikan ribuan orang memenuhi udara. Di desa-desa jauh dari pavilion salju abadi, fenomena mengerikan mulai terjadi. Sumur-sumur memuntahkan air merah, hutan mengeluarkan kabut pekat yang membuat hewan liar mengamuk, dan di tepi sungai Feiyun, penduduk bersaksi melihat sosok-sosok raksasa transparan berjalan di permukaan air. Di aula pertemuan, Tianya duduk di kursi utama, wajahnya pucat. Di depannya, Suking, Hyangin, dan Bing Suran melaporkan berita dari mata-mata mereka. Beberapa faksi besar mulai bergerak, kata Suking. Sekolah Pedang Langit Murni mengerahkan pasukan ke arah utara katanya untuk menjaga keseimbangan, tapi aku yakin mereka ingin memanfaatkan kekacauan ini. Bing Suran menambahkan, yang lebih buruk, faksi bayangan bumi sepertinya memutuskan untuk tidak lagi mengincarmu saja. Mereka menganggap bayangan diri ancaman yang lebih besar dan mulai memburu semua orang yang terpengaruh oleh aura gerbang. Termasuk murid-murid kita. Tianya memejamkan mata. Kalau retakan itu terus melebar, tidak ada faksi yang akan selamat. Tiba-tiba, pintu aula terbuka, dan seorang murid muda berlari masuk. Wajahnya penuh panik. Tuan, ada makhluk aneh muncul di halaman timur. Mereka bilang itu prajurit dari masa lalu. Mereka semua bergegas keluar. Di halaman, berdiri belasan sosok berzirah hitam. Tubuh mereka retak seperti tanah kering, dan mata merah menyala. Mereka membawa senjata kuno yang terlihat sama persis seperti yang Tianya lihat di kilasan masa lalunya. Salah satu prajurit itu melangkah maju. Suara logam beradu terdengar setiap kali ia bergerak. Kami datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengawal tuan kami keluar dari kurungan. Ia menunduk, dan arah pandangannya jelas mengacu pada Tianya. Hyangin langsung menghunus tombaknya. Jangan dengarkan mereka. Itu jebakan. Namun Tianya terdiam. Ada sesuatu dalam intonasi prajurit itu yang menggetarkan hatinya seolah mereka benar-benar mengenalnya, lebih dari siapapun di dunia ini. Di saat yang sama, retakan di gerbang fajar mengeluarkan letupan energi hitam, membentuk pusaran angin yang menyedot daun, batu, bahkan potongan bangunan di sekitarnya. Dari balik pusaran itu, tangan bayangan diri perlahan meraih keluar. Jarinya menyentuh udara dunia luar untuk pertama kalinya dalam 1000 tahun. Bing Suran berteriak, kalau dia berhasil keluar sekarang, kita tidak akan punya kesempatan kedua untuk menahannya. Tianya menatap retakan itu, lalu prajurit-prajurit hitam yang memandangnya penuh pengabdian, kalau kalian benar-benar mengikutiku, maka ikuti perintahku, lindungi gerbang itu dari siapapun, termasuk dia. Para prajurit itu saling pandang, ragu sesaat, lalu mengangguk serempak. Tapi sebelum mereka bergerak, suara tawa bayangan diri bergema dari dalam gerbang. Kau memerintahkan prajuritku untuk melawanku, Tianya. Kau benar-benar lupa siapa dirimu. Angin dari pusaran makin liar, dan di langit, urat-urat hitam membentuk simbol raksasa yang sama seperti yang muncul di lembah senja. Simbol itu mulai berputar. Dan di seluruh dunia, orang-orang yang melihatnya merasakan dorongan aneh untuk menuju pavilion salju abadi. Tianya merasakan bulu kuduknya berdiri. Dia memanggil mereka. Semua orang yang pernah tunduk padanya. 3 hari setelah simbol hitam muncul di langit, dunia seakan bergerak menuju satu titik. Di padang tandus barat, ribuan pengembara bertopeng mulai berjalan tanpa henti. Mata mereka kosong, namun langkahnya pasti. Di hutan-hutan timur, sekte-sekte kecil membakar bendera mereka sendiri dan menggantinya dengan kain hitam bergambar lingkaran retak simbol yang sama yang kini berputar di atas pavilion salju abadi. Di dalam pavilion, Tianya memandang peta dunia yang dipenuhi jarum-jarum merah. Masing-masing jarum menandai kelompok orang yang sedang bergerak ke arah mereka. Mereka datang bukan untuk kita, tapi untuknya, kata Suking, menunjuk pada gerbang fajar yang kini terus mengeluarkan suara dentuman rendah seperti napas raksasa. Bing Suran menggelang. Kalau begitu kita harus menghentikan mereka sebelum mencapai gerbang. Kalau terlalu banyak orang berkumpul di sini, energi mereka akan mempercepat retakan. Hyangin mengetukkan tombaknya ke lantai. Kita tak bisa berperang di depan pintu sendiri. Kita harus memancing mereka keluar, membuat mereka bertarung jauh dari gerbang. Tianya menatap ketiganya, lalu berkata pelan, kalau semua orang tertarik ke sini, berarti bukan hanya mereka yang setia pada bayangan diri, mungkin juga mereka yang ingin menghancurkannya. Dan di tengah kekacauan itu, kita bisa mencari cara untuk menutup gerbang selamanya. Mereka setuju, meski wajah Bing Suran tampak menyimpan kekhawatiran. Kalau kau benar-benar pendirinya,
Menutup gerbang bisa berarti menutup sebagian dirimu sendiri. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padamu. Sebelum Tianya menjawab, suara langkah berat terdengar dari luar. Seorang murid masuk terburu-buru, Tuan. Sekelompok besar dari Sekolah Pedang Langit Murni telah mencapai kaki gunung. Mereka membawa lambang perang dan menuntut bertemu denganmu. Tianya keluar dan berdiri di tepi tebing. Dari sana ia bisa melihat lautan manusia bersirah biru. Pedang mereka terhunus. Di barisan terdepan berdiri seorang pria berambut perak. Wajahnya seperti diukir dari es. Tianya. Suaranya menggema hingga puncak. Kau memiliki sesuatu yang kami butuhkan. Serahkan bayangan diri, dan kami akan memastikan dunia ini tidak hancur. Tianya menjawab dengan tenang. Kalau kalian pikir bisa mengendalikan dia, setelah dia bebas, kalian akan jadi korban pertama. Pria berambut perak itu menyipitkan mata. Kalau begitu, kau memilih menjadi musuh dunia. Ia mengangkat pedangnya ke langit, dan pasukannya bersiap menyerbu. Sebelum bentrokan terjadi, suara retakan keras membelah udara. Gerbang fajar memuntahkan semburan cahaya hitam, menciptakan gelombang kejut yang merobohkan sebagian pasukan di bawah. Dari dalam cahaya itu, bayangan diri melangkah setengah keluar. Separuh tubuhnya masih terikat oleh rantai cahaya emas yang bergetar. Aku bosan menunggu, ucapnya dingin. Kalau kalian semua ingin melihatku, datanglah sekaligus. Simbol di langit berputar semakin cepat dari segala arah. Aliran orang musuh dan sekutu yang belum pernah bertemu mulai mendaki gunung. Mereka tidak tahu apakah yang menanti mereka adalah keselamatan atau akhir dunia. Tianya mencengkeram dagang King Guang. Kalau ini perang, maka kita akan menulis akhirnya di sini. Langit di atas pavilion salju abadi telah berubah menjadi pusaran hitam keperakat, memuntahkan kilat yang melesat tanpa suara. Suara dentuman perang mulai menggema dari kaki gunung. Ribuan langkah serempat, teriakan komando, dan dentang logam bertemu udara tipis. Di dataran pertama, Sekolah Pedang Langit Murni sudah menancapkan bendera perang mereka, berhadapan dengan para pengembara bertopan yang datang dari arah barat. Di antara mereka, aura gila terpancar, mata kosong, bibir terkatup rapat, seakan tak mengenal rasa sakit atau takut. Pasukan Tianya mengambil posisi di lereng, membentuk barisan pertahanan bertingkat. Qianyin memimpin barisan tombak, Bing Xuran memimpin pemanah, sementara Suking mengatur para formasi magi yang jarang diturunkan dalam perang besar. Gelombang pertama pecah. Para pengembara bertopeng menyerbu langsung ke barisan pedang Sekolah Langit Murni. Darah memercik, jeritan bercampur suara besi beradu. Di tengah kekacauan itu, Tianya bisa merasakan jelas setiap kali pengembara bertopeng terbunuh. Kilatan energi hitam tipis mengalir ke arah gerbang fajar, membuat retakannya melebar sedikit demi sedikit. Ini yang dia mau. Gumam Tianya, bayangan diri sedang memberi makan ratakan dengan nyawa para pejuang. Di sisi lain medan perang, sebuah formasi segitiga memisahkan diri dari pasukan Langit Murni. Mereka bergerak cepat ke arah gerbang, menembus jalur di antara pengembara bertopeng. Pimpinannya, pria berambut perak yang sebelumnya menghadapi Tianya, menebas jalan tanpa ampun. Lindungi aku. Gerbang itu harus kita kuasai sebelum retakannya penuh. Qianyin segera melompat turun dari lereng. Tombaknya berputar, memotong jalur formasi segitiga itu. Langkah kalian berhenti di sini, serunya. Benturan besar terjadi. Qianyin menahan 3 serangan sekaligus, sementara Bing Xuran dari atas menurunkan hujan panah yang memaksa pasukan lawan mundur setengah langkah. Namun mundur mereka hanya sementara. Jumlah mereka jauh lebih banyak. Sementara itu, di balik kerumunan, beberapa sosok prajurit berzirah hitam yang mengaku sebagai pengawal Tianya bergerak diam-diam ke sisi medan perang. Mereka tidak menyerang siapapun, hanya membentuk lingkaran pertahanan yang semakin rapat mengelilingi gerbang fajar. Tianya memerhatikan mereka dari kejauhan. Kalau mereka benar-benar di pihakku, ini saatnya. Ia melangkah ke arah gerbang, menerobos medan perang dengan King Guang di tangan. Setiap tebasannya membuka jalan, namun juga mengundang tatapan haus darah dari pengembara bertopeng dan pasukan Langit Murni. Sesampainya di dekat gerbang, Tianya terkejut melihat bayangan diri sudah hampir sepenuhnya keluar. Wajahnya mulai jelas mirip Tianya, rapi dengan mata gelap pekat dan senyum yang terlalu tenang untuk situasi seperti ini. Menarik sekali, ucap bayangan diri, kau berusaha menghentikanku. Tapi setiap langkahmu justru membawa semua orang lebih dekat padaku. Sebelum Tianya membalas, semburan cahaya emas dari rantai yang mengikat bayangan diri memancar kuat, seolah bereaksi pada kehadirannya.
Getaran itu membuat semua yang ada di medan perang berhenti sejenak dan dalam hening sesaat itu, Tianya menyadari satu hal mengerikan, rantai itu terhubung padanya dan setiap kali ia menggunakan kekuatannya, rantai itu melemah. Udara di sekitar gerbang fajar semakin berat, seperti tarikan napas terakhir sebelum badai. Rantai emas yang membelit bayangan diri bergetar liar, mengeluarkan suara seperti seruan besi yang kesakitan. Tianya berdiri kaku, Qingguang di tangannya masih berlumur darah, tetapi jemarinya terasa dingin. Dia tahu setiap ayunan pedangnya melemahkan rantai itu. Dan ia sudah menghancurkan hampir setengahnya. Bayangan diri tersenyum miring, kau merasa berat. Itu karena sebagian dariku atau sebagian darimu mulai kembali. Aku tidak mencuri kekuatanmu, Tianya. Aku hanya mengambil apa yang memang milikku sejak awal. Suking tiba-tiba berlari menuruni lereng, wajahnya pucat, Tianya. Formasi Mechi tak bisa menahan dua kubu sekaligus. Kalau kau tidak turun tangan, mereka akan menembus barisan dan menghancurkan pavilion. Tianya menggigit bibir, ia tahu jika ia ikut bertarung, rantai emas akan kehilangan kekuatan terakhirnya. Tapi jika ia tak bergerak, pasukannya akan dimusnahkan di medan perang. Qianyin terdesak, tombaknya retak, namun matanya tetap tajam. Bing Xuran memimpin sisa pemanahnya, melesatkan anak panah sambil mundur perlahan. Sekolah pedang langit murni dan para pengembara bertopen, entah kenapa, kini menyerbu bersama menuju satu titik, lereng pavilion. Bayangan diri melangkah setengah maju. Kalau kau membiarkan mereka mati, itu juga berarti kau membiarkan bagian dari dunia ini mati, dunia yang kau ciptakan. Kata-kata itu menusuk. Tianya memejamkan mata. Dalam kegelapan pikirannya, ia melihat bayangan samar masa lalu duduk di atas gunung kosong, menciptakan langit dan sungai, menabur benih pohon pertama, lalu menghapus ingatannya sendiri. Suara benturan keras membuyarkan lamunannya. Qianyin terlempar ke tanah, darah mengalir di pelipisnya. Tianya, kalau kau punya kekuatan untuk mengubah ini, lakukan sekarang, serunya, lalu pingsan. Tianya mengangkat Qingguang, kalau memang kau bagian dariku, ucapnya pada bayangan diri, maka kau akan ikut merasakan apa yang kurasakan. Ia melompat ke tengah medan perang, tebasannya kali ini bukan untuk membunuh, melainkan untuk memisahkan kubu-kubu yang bertarung. Setiap gerakan melepaskan gelombang energi biru keemasan yang menghentikan serangan siapapun yang mendekat. Namun setiap ayunan membuat rantai emas di gerbang berderak, satu demi satu patah. Akhirnya, retakan terakhir terdengar, rantai emas hancur seperti kaca. Dan bayangan diri melangkah keluar sepenuhnya. Semua orang di medan perang terdiam, bahkan angin pun berhenti berhembus. Bayangan diri memandang Tianya dengan tatapan yang sulit dibaca. Sekarang, kita lihat siapa yang benar-benar layak memimpin dunia ini. Tanah di bawah kaki mereka pecah, memisahkan medan perang menjadi 3 pulau besar yang melayang di udara, berputar mengelilingi gerbang fajar, dan perang yang sesungguhnya baru akan dimulai. 3 pulau batu raksasa melayang di udara, diputar pusaran energi yang memancar dari gerbang fajar. Pasukan dari semua pihak terpencar tanpa kendali, terjebak di pulau masing-masing. Suara teriakan perang mereda, digantikan gema aneh dengung dalam yang seperti berasal dari kedalaman jiwa. Tianya berdiri di tepi pulau tengah, Qingguang bergetar di genggamannya. Di seberang, bayangan diri melangkah ringan. Setiap langkahnya menimbulkan riak hitam di udara. Kau sadar? Katanya, kita bukan sekadar lawan. Kita adalah dua sisi dari keputusan yang sama. Begitu kata-kata itu lepas, pusaran di langit berubah menjadi kilatan cahaya yang menyambar keduanya. Dalam sekejap, Tianya tak lagi berdiri di medan perang, melainkan di padang luas yang ia kenal, tapi tak ingat dari mana. Rumputnya berwarna biru pucat, langitnya penuh bintang meski terang benderang. Bayangan diri ada di hadapannya. Rapi pakaiannya kini sama seperti Tianya di masa muda, robek di lengan, penuh lumpur. Kau yang membangun dunia ini, ucapnya, dan aku adalah kehendak yang kau buang. Tianya mencoba menolak ingatan itu, namun kilatan lain menyeretnya lebih dalam. Ia melihat dirinya sendiri, lebih tua, duduk di atas singgasana batu, menatap ribuan orang sujud di hadapannya. Ia mengangkat tangan, dan bintang-bintang di langit bergerak mengikuti perintahnya. Tetapi di balik kemegahan itu, ia melihat mata rakyatnya dipenuhi rasa takut, bukan kagum. Waktu itu, bayangan diri melanjutkan, kau memutuskan untuk memotong dirimu menjadi dua. Satu, penguasa tanpa ragu. Satu lagi, murid polos tanpa masa lalu.
tapi keputusan itu memutus keseimbangan dunia ini. Ingatan terakhir yang muncul membuat dada Tianya terasa berat. Ia menancapkan King Guang ke tanah, membelah dirinya menjadi dua cahaya emas dan hitam lalu membuang yang hitam ke celah gerbang fajar. Kilatan cahaya memudar, mereka kembali berdiri di pulau batu. Tetapi sekarang Tianya merasa seluruh tubuhnya bergetar. Ia tahu bayangan diri tidak bohong. Kalau kau kembali padaku, ucap bayangan diri, dunia ini akan kembali utuh, tapi kau tahu harga yang harus dibayar. Tianya menunduk, lalu mengangkat King Guang. Kalau harus ada harga, aku yang akan memilihnya, bukan kau. Mereka menyerang bersamaan. Tebasan Tianya menyapu udara dengan cahaya biru kemasan, sedangkan serangan bayangan diri mengoyak ruang dengan riak hitam pekat. Setiap benturan pedang memecahkan bagian pulau, membuat batu raksasa runtuh ke pusaran di bawah. Di salah satu pulau lain, Qianyin yang baru siuman menatap duel itu dengan mata terbelalak. Mereka itu bukan sekadar bertarung, itu dua kehendak yang sedang memutuskan nasib kita semua. Sementara itu, di pulau ketiga, Su King menemukan sesuatu yang aneh. Pilar batu kuno dengan ukiran yang sama persis dengan rantai emas yang baru saja hancur, dan di dasar ukiran itu ada ruang kosong berbentuk pedang. Langit di atas tiga pulau batu berubah menjadi pusaran antara siang dan malam. Cahaya keemasan bercampur pekatnya kegelapan. Tianya dan bayangan diri terus bertarung. Setiap tebasan mengoyak udara, memecahkan pulau sedikit demi sedikit. Di setiap benturan pedang menghasilkan gema aneh, bukan hanya suara besi beradu, tapi juga potongan-potongan kenangan yang memancar keluar. Tianya melihat sekilas dirinya di masa lalu, tertawa bersama murid-murid, berdebat dengan sesama pendiri, membangun sungai pertama dengan ujung jarinya, lalu memerintah dengan wajah dingin, menghapus satu demi satu nama dari kitab kehidupan demi keseimbangan. Bayangan diri menahan serangan, lalu mendorong Tianya mundur. Kau takut mengakui bahwa aku bukan musuhmu, Tianya. Aku adalah bagian dari kekuatanmu yang paling kau benci, tapi juga paling kau butuhkan di pulau ketiga. Su King berlutut di depan pilar batu, menempelkan telapak tangan ke ukiran berbentuk pedang. Pilar itu bergetar, memancarkan sinar emas yang menjembatani tiga pulau. Kalau ini benar, pedang itu adalah kunci untuk mengikat atau melepaskan mereka, bisiknya. Qianyin di pulau kedua berteriak ke arah Tianya. Meski suaranya nyaris tertelan pusaran, kalau kau menyatu lagi dengannya, kau akan jadi kuat. Tapi kau bukan lagi dirimu yang sekarang. Tianya menatap King Guang, lalu memandang bayangan diri. Kalau aku menghancurkanmu, dunia ini mungkin akan retak. Kalau aku menyatukanmu, aku tak tahu aku akan tetap melindungi mereka, atau justru menguasai mereka. Bayangan diri tersenyum samar. Itulah inti pilihan seorang pendiri. Tak ada jalan aman. Pusaran di bawah pulau mulai menarik segalanya, bongkahan batu runtuh. Pasukan dari semua kubu berpegangan pada sisa-sisa medan. Tianya merasakan waktunya hampir habis. Ia menutup mata, mendengar kembali suara masa lalunya, dua suara yang sama. Satu dingin, satu hangat, dan menyadari bahwa ia tidak bisa terus lari dari salah satunya. Tianya melompat, menghantamkan King Guang ke dada bayangan diri. Cahaya biru keemasan dan riak hitam bercampur, menyebar ke seluruh langit. Tubuh keduanya meledak menjadi serpihan cahaya, lalu menyatu kembali menjadi satu sosok. Ketika cahaya mereda, Tianya berdiri sendirian, matanya kini memantulkan dua warna emas dan hitam. Napasnya tenang, tapi aura di sekelilingnya terasa seperti gunung yang tak tergoyahkan, sekaligus jurang yang tak terukur. Ia mengangkat tangan, dan pusaran di bawah menghilang. Pulau-pulau kembali bersatu. Pasukan yang tersisa jatuh berlutut, bukan karena takut, tapi karena tak mampu berdiri di hadapan kekuatan itu. Tianya menatap mereka. Dunia ini bukan hanya milikku, tapi mulai hari ini, aku akan memastikan tak ada yang berani merenggutnya dari kita. Su King dan Qianyin saling pandang, tak tahu apakah Tianya yang berdiri di depan mereka masih murid polos yang mereka kenal, atau sudah menjadi pendiri yang pernah mereka dengar dalam legenda. Di langit, gerbang fajar menutup perlahan, namun sebelum menutup sepenuhnya, sebuah bisikan terdengar di telinga Tianya. Ini baru awal.